Selamat pagi jemaat yang terkasih oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita akan bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Mari saya undang kita boleh bangkit berdiri. Kita tenangkan hati dan pikiran kita bersatu sejenak di hadapan Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus, setiap pagi dia datang menghadap Bapa. Dan biarlah setiap kita pun boleh selalu datang menghadap Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengucap syukur dan memuji Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Mari kita pujikan pujian saat pagi hari. Ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Kita pujikan sekali lagi. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Mari kita berdoa. Di pagi ini kami datang menghadap Engkau ya Tuhan. Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang agung, Tuhan yang penuh dengan kasih kemurahan dan cinta kasih yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan sepanjang malam yang gelap. Terima kasih pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar ya Tuhan. Dan terima kasih kami diizinkan juga datang boleh menghadap Tuhan melalui doa kami pada hari ini ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Tolong sertai kami, tolong pimpin kami ya Tuhan di dalam doa yang akan kami panjatkan, di dalam pujian yang akan kami nyanyikan,
dan juga di dalam perenungan firman yang akan kami pelajari bersama-sama pada hari ini ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi kami pada hari ini. Di doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memohonkannya. Amin. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar sebuah firman Tuhan yang merupakan ungkapan sebuah kerinduan hati yang dalam dari seorang pemazmur akan hadirat Tuhan, akan Tuhan sendiri. Dan biarlah setiap kita ketika kita akan belajar bersama-sama, kita pun ditolong oleh Tuhan, digerakkan oleh Tuhan untuk memiliki sebuah kerinduan yang sama seperti pemazmur. Mari kita persiapkan hati kita akan angkat sebuah pujian, pribadi yang mengenal hatiku. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Seluruh isi hati kita Tuhan tahu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Katakan hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita pujikan sekali lagi pujian ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Katakan hanya Engkau ya Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu,
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ya Tuhan, tidak ada tempat yang lebih nyaman, tidak ada tempat yang lebih tenang selain dekat dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah tatkala kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, biar firman Tuhan ini boleh berbicara banyak kepada kami ya Tuhan. Seperti gambaran hati dari pemazmur akan kerinduannya kepada Engkau ya Tuhan. Kami mohon Tuhan, sertai kami tatkala kami akan membaca, tatkala kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Ini doa kami berdoa, kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pada pagi hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur nomornya yang ke-42. Dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepadamu, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Misar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapakah engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu, kalau kita membaca Mazmur ini adalah Mazmur yang menceritakan sebuah ungkapan hati, sebuah kerinduan kepada Tuhan di dalam segala situasi dan kondisi yang dihadapi oleh pemazmur. Kalau kita perhatikan di sini di ayat yang kedua dikatakan seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Nah, saudara, kata merindukan yang digunakan di sini dengan
tata kalimat yang ada dipakai 3 kali Bapak Ibu di dalam kitab Perjanjian Lama. 2 diantaranya dipakai di dalam bagian ayat yang kedua ini. Merindukan sungai yang berair, jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Satu lagi tertulis di dalam kitab Yoel. Sebuah penggambaran tentang sebuah kehausan, sebuah kerinduan akan seekor binatang buas, ya, seekor binatang binatang liar maksud saya, terhadap air. Kita lihat di sini pemazmur menggunakan binatang rusa untuk menggambarkan betapa rusa itu merindukan air, merindukan sungai yang berair yang dapat melepaskan dahaganya. Demikianlah pemazmur menggambarkan betapa jiwanya merindukan Tuhan, betapa jiwanya merindukan untuk kedekatan bersama-sama dengan Tuhan. Lalu di ayat 3 dikatakan jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Nah, saudara, di sini pemazmur kembali lagi menggambarkan sebuah ungkapan hati yang dalam tentang kehausan. Kehausan ini bukan sembarang kehausan, karena kehausan itu ditujukan kepada siapa? Kepada Allah yang hidup. Allah yang hidup ini menggambarkan tentang eksistensi Allah sendiri. Dia adalah Allah yang hidup, dia adalah Allah yang berkuasa, dia adalah Alfa dan Omega yang ada sebelum dunia ini ada, dan bahkan sampai dunia ini berakhir dia tetap ada. Dia hidup selama-lamanya. Dia ada di dalam kehidupan setiap umat ciptaannya, saudara. Nah, lalu pemazmur mengatakan, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Di sini menunjukkan sebuah keinginan, sebuah kerinduan untuk apa? Untuk dekat dengan Tuhan. Nah, saudara, ketika kita membaca 2 ayat ini, ayat 2 dan ayat 3, sebuah kerinduan, sebuah kehausan, sebuah keinginan untuk datang melihat Allah. Tentunya kita bertanya-tanya, kenapa pemazmur mengungkapkan kerinduan yang begitu dalam kepada Allah di dalam mazmurnya ini. Nah, saudara, kalau kita membaca di ayat-ayat selanjutnya, paling enggak ada 2 hal, ada 2 hal yang membuat pemazmur ini mengalami sebuah situasi yang kering, sebuah situasi yang tertekan, saudara. Perhatikan ayat yang kedua, ayat yang keempat maksud saya. Di situ dikatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Lalu ayat 11, seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Saudara, di bagian pertama ini kita mendapati ada situasi tertekan yang dialami oleh pemazmur. Ada orang-orang yang memusuhi dia. Ada orang-orang yang hidup dalam kebencian kepada sang pemazmur. Sehingga apa? Sehingga dia memberikan tekanan psikologis kepada pemazmur, sehingga pemazmur itu merasa jiwa yang sangat berat, saudara. Maka kita bisa menemukan di ayat yang ke-6. Lalu kita bisa menemukan lagi di ayat yang ke-12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Itu menggambarkan adanya sebuah tekanan psikologis yang dialami. Bagaimana ada begitu banyak orang-orang yang menginginkan kecelakaan dari sang pemazmur. Bahkan dikatakan di sini, di manakah Allahmu? Yang menunjukkan sebuah perbedaan kehidupan. Ketika Allah ada bersama-sama dengan pemazmur, dan ketika dia mengalami penderitaan, orang menganggap bahwa kamu berdosa dan Allah tidak mau mendekat dengan kamu, sehingga kamu mengalami sebuah penderitaan. Saudara, di dalam tekanan seperti ini, di dalam situasi yang berat seperti ini, yang pemazmur meyakini dia memiliki sebuah kehidupan yang enggak bersalah di hadapan Tuhan, tetapi dia mendapatkan tekanan-tekanan dari orang-orang yang tidak menyukai dia. Dan itu membuat dia mengalami sebuah kegelisahan yang luar biasa, membuat dia mengalami sebuah penderitaan yang luar biasa. Dan di dalam situasi tertekan seperti ini, dia rindu akan Tuhan. Dia rindu akan Tuhan. Makanya di ayat 5 dikatakan,
Inilah yang hendak kuingat. Inilah yang hendak kuingat. Apa yang hendak diingat? Yang hendak diingat oleh pemazmur adalah bagaimana dia berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ini yang diingat oleh pemazmur, bagaimana dia itu di dalam segala situasi yang dia alami, dia itu bisa datang kepada Tuhan. Dia bisa menghampiri rumah Tuhan dengan nyanyian syukur, dengan suara sorak-sorai, saudara. Ini membuat pemazmur itu mengalami sebuah kesukacitaan ketika dia bisa melakukan ini. Dan ketika dia tertekan, dia bilang, yang hendak ku ingat ialah aku pernah datang ke rumah Tuhan, mendahului orang-orang banyak dengan sorak-sorai, dengan nyanyian syukur. Aku datang menghadap Tuhan dan memuliakan Tuhan. Nah saudara, itu situasi pertama yang dialami oleh pemazmur. Situasi yang kedua adalah, kalau kita perhatikan di sini, dari tanah sungai Yordan, dari pegunungan Hermon, dari gunung Misar, saudara. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang keberadaan Bait Allah sendiri. Ya, keberadaan Bait Allah. Bagaimana pemazmur itu mengingat, ya, teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Yang artinya dia ingat rumah Tuhan. Ketika dia ingat rumah Tuhan, hatinya dipenuhi dengan kerinduan. Ketika dia ingat rumah Tuhan, hatinya dipenuhi dengan keinginan untuk bisa datang di sana, untuk bisa menyembah Tuhan di sana, untuk bisa mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di sana, saudara. Kalau penggambaran ayat yang ke-8, ayat ke-8 dan ayat yang ke-9, saudara, itu menggambarkan bagaimana ketika dia ada gitu ya, ketika dia ada bersama-sama dengan Tuhan, ketika dia ada di dalam rumah Tuhan, dia merasakan bagaimana ada lingkupan kasih Tuhan, ada gelombang kasih Tuhan yang dia rasakan. Bagaimana dia merasakan kebaikan Tuhan, yang kasih setia Tuhan yang diperintahkan setiap siang, dan pada malam hari dia akan menaikkan sebuah pujian, suatu doa di hadapan Tuhan. Nah saudara, ketika pemazmur ada dalam penderitaan, ketika pemazmur ingat akan rumah Tuhan, hatinya itu haus, hatinya itu rindu kepada Tuhan, hatinya itu pengen banget bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita? Bagaimanakah dengan kita? Adakah setiap kita memiliki kerinduan sama seperti pemazmur? Tentunya saudara, kita nggak sedang hidup dalam sebuah penderitaan, kita sedang tidak dikejar-kejar oleh musuh, kita sedang tidak terpisahkan dari rumah Allah, tapi kita itu dekat dengan rumah Allah. Nah saudara, adakah hati kita itu rindu untuk selalu datang mencari Tuhan? Adakah hati kita itu selalu rindu untuk selalu menyembah Tuhan, untuk selalu mengagungkan Tuhan, menaikkan pujian kepada Tuhan, menaikkan syukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang boleh Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, biarlah pada hari ini ketika kita akan memulai, ya, kita akan memulai hari, kita akan mulai di dalam perjalanan bersama-sama dengan Tuhan. Mulailah dengan sebuah kerinduan untuk mencari Tuhan, untuk dekat dengan Tuhan, memohon hikmat, memohon pimpinan daripada Tuhan, untuk kita bisa menjalani hari kita dengan penuh bijaksana, menjalani hari kita dengan penuh hikmat, dengan hati yang takut dan gentar pada Tuhan, dengan sebuah keinginan untuk selalu memuliakan dan mengagungkan Tuhan kita. Dan biarlah Bapak Ibu, setiap kita boleh senantiasa datang pada Tuhan. Bukan saja setiap doa pagi di hari Sabtu, tapi setiap hari kita datang mencari Tuhan. Kita datang untuk semakin rindu menghadap Tuhan. Nah, biarlah perenungan pada hari ini menolong kita untuk semakin belajar mendekatkan diri pada Tuhan, belajar untuk mencari Tuhan, dan belajar mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh berterima kasih karena Tuhan boleh menolong kami dan memimpin kami pada perenungan di hari ini ya Tuhan.
Terima kasih karena Tuhan mengingatkan kami untuk memiliki kerinduan yang dalam kepada Engkau ya Tuhan. Sama seperti pemazmur, di dalam setiap situasi yang dia alami ya Tuhan, di dalam penderitaannya, di dalam perenungannya akan rumah Tuhan, itu membuat dia semakin haus, semakin rindu untuk dekat dengan Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami supaya kami pun boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh semakin haus dan semakin rindu untuk dekat dengan Tuhan. Tuhan, kami mohon ampuni kami jikalau kami selama ini malas untuk membaca Alkitab. Selama ini kami membaca Alkitab tetapi mungkin kami tidak meresapinya, tidak menghayatinya ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan tolong supaya kami boleh menjadi pembaca-pembaca firman Tuhan yang sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh ingin mengerti firman Tuhan, sehingga kami belajar terus dan kami dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa kiranya Tuhan menolong kami dalam kehidupan doa pribadi kami ya Tuhan. Tolong kami supaya kami tidak menjadi orang-orang Kristen yang datang mencari Tuhan tatkala kami butuh sesuatu daripada Tuhan. Tuhan ingatkan kami bahwa sesungguhnya doa adalah akses di mana kami boleh datang berbicara secara langsung kepada Tuhan, berbicara secara langsung, berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan, boleh curhat, boleh cerita apa saja, dan biarlah Tuhan terus ingatkan kami supaya kami memberikan waktu kami, meluangkan waktu kami ya Tuhan, untuk terus berbicara intim bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk ibadah kami, ibadah yang kami lakukan secara online saat ini oleh karena situasi dan kondisi ya Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami, walaupun kami mengikuti ibadah secara online, ajar kami untuk menghormati Tuhan, ajar kami untuk menghargai Tuhan, sehingga kami boleh mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kami dengan sesungguh-sungguhnya ya Tuhan. Sehingga ibadah kami boleh menjadi ibadah yang boleh memperkenankan hati Tuhan saja. Tuhan, kami juga saat ini mau berdoa, menyerahkan untuk jemaat-jemaat Tuhan. Kami rindu Tuhan tolong, Tuhan pimpin, terkhusus bagi jemaat Tuhan yang mereka terpapar penyakit oleh virus COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk mereka secara pribadi. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan boleh memulihkan mereka, Tuhan boleh menyertai mereka dalam proses pengobatan tatkala mereka mengkonsumsi obat-obatan yang disiapkan ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bila mereka boleh pulih kembali, mereka boleh sehat kembali, boleh kembali bekerja, boleh kembali melayani bersama-sama dengan kami, dan boleh kembali juga menyembah Tuhan bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang lain. Kami bersyukur untuk kondisi kesehatan yang Tuhan sudah berikan. Biarlah setiap kami pun boleh terus menjaga kesehatan kami ya Tuhan, mengikuti setiap prokes yang ada, dan kami boleh menjadi berkat baik buat diri kami ataupun bagi lingkungan di sekitar kami. Tuhan, kami juga saat ini mau berdoa, menyerahkan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mereka terus bergumul dalam kehidupan perekonomian di negara kami ini ya Tuhan, terkhusus di masa-masa pandemi ini. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya memberkati, memberikan pada mereka semangat untuk terus berjuang ya Tuhan. Sekalipun itu mungkin berat Tuhan, tapi kami percaya bahwa sesungguhnya ada kemurahan Tuhan, ada berkat Tuhan yang akan terus dilimpahkan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong pemerintah kami. Biarlah berikan pada mereka hikmat, berikan pada mereka penyertaan Tuhan, sehingga pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, mereka pun boleh mengerjakan setiap tanggung jawab mereka, usaha mereka untuk memutus rantai penyebaran COVID di negara kami ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk warga negara Indonesia, berikan ketaatan, berikan ketundukan ya Tuhan untuk melaksanakan prokes yang ada ya Tuhan. Untuk proses vaksin di seluruh Indonesia, kami juga mau serahkan terus dalam tangan Tuhan. Tuhan akan menyertai. Terima kasih Bapak, kami sekali lagi mau menyerahkan untuk gereja kami, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, baik yang di pusat ataupun di pos-pos PI. Kami rindu ya Tuhan, keberadaan gereja kami ini boleh menjadi berkat ya Tuhan. Terkhusus di bulan misi yang kami sedang jalani ini Tuhan. Tuhan terus ingatkan kami semua sebagai gereja-gereja Tuhan untuk melakukan pelayanan misi kami ya Tuhan. Tanggung jawab misi kami,
yang membumi di tengah-tengah di konteks di mana kami berada ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mendengarkannya dan Tuhan yang akan menyempurnakannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saya undang kita boleh bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri doa kita pada pagi hari ini. Kita akan angkat sebuah pujian. Ku rindu mengenalmu Tuhan, lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Karena tidak ada Tuhan yang kekal seperti Tuhan kita. Tidak ada Tuhan yang besar seperti Tuhan kita. Dia adalah Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Ku rindu mengenalmu Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah sepertimu, kekal selamanya. Ku rindu mengenalmu Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah sepertimu, ku sembah selamanya. Ku rindu mengenalmu Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah sepertimu, kekal selamanya. Ku rindu menyembahmu Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah sepertimu, ku sembah selamanya. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah sepertimu, ku sembah selamanya. Katakan sekali lagi. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah sepertimu, ku sembah selamanya. Ya Tuhan, sama seperti Rasul Paulus yang rindu untuk semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Biarlah setiap kami pun memiliki kerinduan yang sama ya Tuhan, untuk mengenal Engkau lebih dalam dan lebih dalam lagi ya Tuhan. Tuhan mampukan kami supaya kami boleh menanggalkan segala sesuatu yang menghalangi kami dalam mengenal Engkau ya Tuhan. Menghalangi pengenalan kami yang utuh akan Engkau ya Tuhan. Tuhan tolong berikan pada kami keberanian. Tuhan tolong beri kepada kami kemauan untuk melepaskan semuanya itu ya Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami secara pribadi dalam tangan Tuhan. Ketika kami akan berinteraksi pada hari ini ya Tuhan. Ketika kami akan beraktivitas pada hari ini ya Tuhan. Tuhan ingatkan kami bahwa kami adalah duta-duta Tuhan yang Tuhan utus di tengah-tengah dunia ini untuk mengerjakan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Berikan pada kami ketaatan, berikan pada kami kuasa, sehingga kami boleh senantiasa memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hendak mengakhiri doa kami ini dan kami mohonkan berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, pertolongan dan bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau dan saya untuk menjalani hidup dengan bijaksana dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.